Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Di siang ini kita akan melanjutkan bahasan dari kitab Al-Ushulus Sittah dan kita menginjak pada Al-Aslu Sadis, yaitu usul yang ke-6, dimana pada usul yang ke-6 ini itu membahas tentang masalah bantahan terhadap syubhat yang telah diletakkan atau disampaikan oleh syaitan, yang setan telah membuatnya dalam beberapa perkara agama, itu dalam Al-Quran dan Sunnah, dalam rangka untuk bisa menjauhkan manusia dari Quran Sunnah. Mereka meninggalkan Quran dan Sunnah, yaitu mereka mengatakan dengan atau setan dia menyampaikan berbagai syubhat. Quran itu tidak bisa dipahami kecuali oleh mustahid mutlak. Dan mustahid mutlak itu disifati dengan sifat-sifat yang bisa jadi tidak akan didapati secara sempurna sekalipun pada diri Abu Bakar bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau menyebutkan pada perkara mendasar yang ke-6 atau prinsip yang ke-6, satu subhatil lati wada'a syaitan mutarkil Qur'ani wa sunnati watiba'il arahi wal ahwa'i al-mutafarriqati al-mukhtalifati wa hiya al-Qur'ana wa sunnata la ya'rifuha ilal mustahidul mutlaqu wal mustahidu huwal mawsuf bi kadza wa kadza awsafan la'allaha la tujadu tamatan bi Abi Bakrin wa Umar. Fa ilam yakunil insanu kadzalika falya'rid anhuma fardun hatman la syakka wala iskala fi. Saya lihat di naskah lain ya, tentang lafaz. Coba saya lihat di kitab lain, naskah lain. Kalau dalam naskah ini, dalam Syarah Syekh Shalih Al-Fauzan, itu ada sedikit perbedaan naskah ya. Kita lanjutkan. Kita bisa baca di naskah pada kitab penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Waman talabal huda minhuma fahuwa imma zindikun wa imma majnun li ajli su'udati fahmi. Coba saya cek lagi. Iya, di sini ada perbedaan tentang kadzalika falya'rid anhuma fardun hatman la saka wa la iskala fihi wa man talabal huda minhuma wa huwa imma zindikun wa imma majnun li ajli su'ubati fahmihima. Fa subhanallahi wa bihamdihi ambayana Allah subhanahu wa ta'ala syar'an wa qadran wa khalqan wa amran fi raddi hatihi subaatil mal'unati min wujuhin syatta walaqad ila haddi daruriyatil amati walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fa hum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fa hiya ila al-adqani fa hum muqmahun. Wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Wa sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiya rahmana bil ghaib wa basyirhu bi maghfiratin wa ajrin karim.
wa akhiruhu walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira ila yaumiddin. Dalam matan kitab ini disebutkan termasuk prinsip dasar ini dari 6 prinsip pada prinsip dasar yang ke-6, yaitu membantah syubhat yang telah dilemparkan oleh syaitan di dalam perkara pertama, meninggalkan Quran dan Sunnah, dan justru mengikuti pendapat-pendapat serta keinginan-keinginan yang centang-perentang lagi saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Ini yang pertama. Yang kedua yaitu syubhat tentang Al-Quran, bahwa Al-Quran dan Sunnah itu tidaklah bisa mengetahui, tidaklah bisa memahami keduanya kecuali mustahid mutlak. Dan yang ketiga, mustahid mutlak itu mustahid tersebut dia adalah mustahid yang disifati dengan sifat demikian dan demikian, dengan sifat-sifat yang barangkali bisa jadi sifat itu tidak akan didapati secara sempurna sekalipun pada diri Abu Bakar dan Umar. Maka apabila keberadaan seseorang itu tidak seperti itu, tidak seperti sifat-sifat yang telah disebutkan, yaitu sifat mustahid mutlak, maka wajib untuk dia berpaling dari Al-Quran dan Sunnah sebagai sebuah keniscayaan, keharusan, dan sesuatu yang sifatnya pasti, tidak ada keraguan padanya dan tidak ada hal yang iskal di dalamnya. Ini syubhat yang dasar ya. Setelah kemudian berhasil meletakkan 3 syubhat ini, setan kemudian beliau menjelaskan barang siapa yang berusaha mencari petunjuk dengan Al-Quran dan Sunnah, itu dia dikatakan entah zindik, dianggap zindik, atau entah kemudian dikatakan gila. Karena apa? Ya dikarenakan begitu sulitnya untuk bisa memahami Al-Quran dan Sunnah. Karena untuk memahami Al-Quran dan Sunnah itu harus seorang mustahid mutlak. Maka maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pujian itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena betapa banyaknya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan secara syar'i, demikian pula kauni, demikian pula kaitannya dengan bisa dibuktikan pada makhluk kejadian, demikian pula pada perintah-perintah Allah di dalam membantah syubhat ini, syubhat yang terlaknat ini, dari berbagai macam sisi bantahan, yang mana bantahan itu balagot ila haddi daruriyati al-amati, di mana bantahan itu sampai pada tahapan daruri, artinya daruri itu otomatis secara umum tidak perlu untuk diteliti gitu. Artinya nggak perlu diteliti, sudah otomatis gitu. Untuk apa? Untuk kemudian mengharuskan orang itu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tidak kemudian dijauhkan dari Al-Quran dan Sunnah gitu. Namun kebanyakan dari manusia mereka tidak paham, mereka tidak mengetahuinya, ya. Kalau di dalam kitab yang ada di Syarah Shalal Al-Fauzan dikatakan walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Tapi kalau di dalam naskah yang ada pada Syarah Shalal Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu dengan walakin, bahwasanya kebanyakan manusia itu tidak tahu. Sebagaimana Allah telah berfirman, benar-benar telah berlaku ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala pada kebanyakan mereka. Maka mereka ini tidaklah beriman, atau karena mereka ini tidak beriman. Sungguhnya kami telah menjadikan pada leher-leher mereka itu belenggu, bahya ilal atqan, sementara tangan-tangan mereka itu terangkat ke dagu-dagu mereka, bahum mukmahun, dalam keadaan mereka menegakkan diri atau belenggu tersebut. Dan juga kami telah jadikan dari arah depan mereka itu dinding penutup, dari arah belakang juga ada dinding penutup. Maka kami tutupi mereka
mata-mata mereka kami tutupi, ya, sehingga mereka tidak bisa melihat. Sama saja engkau itu berikan peringatan kepada mereka atau mereka tidak engkau beri peringatan, ya, mereka tetap nggak beriman. Sungguhnya wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, tugasmu itu hanyalah memberikan peringatan kepada orang yang mau mengambil peringatan, dan kepada orang yang takut kepada Ar-Rahman sekalipun dia tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka berikan kabar gembira kepada orang-orang yang seperti ini dengan kabar ampunan dan pahala yang mulia. Dan akhir dari risalah ini, segala puji itu hanya milik Allah Rabb sekalian alam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mensolawati kepada sayyid kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dan kepada keluarga beliau serta para sahabatnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan dengan keselamatan yang banyak kepada beliau dan keluarganya serta para sahabatnya sampai hari kiamat atau hari bangkit. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perkara ini butuh pembahasan, bisa jadi 2 atau 3 pertemuan ya, karena ini perkara penting. Perkara yang sangat penting dan kita dapati saat ini. Dimana kalau orang mengajak kembali kepada Quran dan Sunnah itu, mereka akan mengatakan dengan kata-kata yang yang intinya itu supaya orang meninggalkan Quran dan Sunnah itu. Kalau orang-orang kafir, tatkala sebagian dari orang kafir ya, yang menjadikan sebagian teman dekatnya itu dari kalangan tokoh Islam yang tidak benar ya, dari kalangan liberal. Dia sempat memuji beberapa tokoh liberal, ya, memuji tokoh liberal sampai dia mengatakan itu sahabat saya, dan dia puji-puji. Kemudian dia mencela umat Islam. Umat Islam itu akan baik, syaratnya cuma satu. Ya, syaratnya adalah dia meninggalkan Al-Quran. Itu saja. Kalau mereka tinggalkan Al-Quran, mereka akan menjadi baik. Itu kata-kata orang kafir, seorang pendeta yang kemarin mengaku Nabi ke-26. Dia puji sebagian orang ya, dari kalangan umat Islam ya, atau dari kalangan orang yang memahami Islam dengan cara liberal. Dia puji sebagai teman dekatnya. Nah, pada sosok-sosok yang seperti itulah yang menjauhkan orang dari Al-Quran. Tapi kalau yang masih Islam ya dia dengan cara-cara tertentu gitu, dengan dilemparkan berbagai macam syubhat seperti yang ada di dalam kitab ini ya. Nah ya, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas dengan pembahasan 2 penjelasan. Yang pertama dari Syekh Shalih Al-Fauzan, dan nanti kita tambahkan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Karena ada beberapa perkara yang di penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan itu tidak ada, namun didapati pada penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya. Beliau Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, hadza huwal aslul akhir wa huwa muhimun jiddan. Ini adalah perkara prinsip yang terakhir, yaitu yang ke-6, dan ini perkara yang sangat penting. Di mana mereka mengatakan inna la na'rifu ma'aniyal kitabi wa sunnah la yumkinu an na'rifaha la ya'rifuha ilal ulama'ul kibar. Mereka mengatakan sungguhnya kita ini tidak bisa mengetahui makna-makna kitab dan sunnah, karena tidak mungkin kita untuk bisa mengetahuinya, karena tidak ada yang bisa mengetahuinya kecuali ulama-ulama besar ya, ulama-ulama kibar ya. Ada penjelasan yang sangat bagus tentang masalah syubhat ini
dari beliau hafizahullah ta'ala. Fa yuqalu lahum, maka dikatakan kepada mereka, Al-Quran bihi asya'u watihatun ya'rifuha al-amiyu wa ya'rifuha al-muta'allim taqumu biha al-hujjatu 'ala al-khalqi wa fi asya'u la ya'rifuha ila al-ulama wa fi asya'u la ya'lamuha ila Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa Al-Quran itu di dalamnya itu ada perkara-perkara yang jelas, di mana perkara-perkara jelas itu bisa dipahami oleh orang awam, ya, dan juga bisa dipahami oleh para penuntut ilmu, ya, yang mana ya, hujah itu bisa tegak kepada makhluk dengan ayat-ayat ataupun dalil-dalil tersebut gitu. Ya, ini Al-Quran ya. Dan di dalam Al-Quran itu ada yang kedua, ada perkara-perkara yang tidak bisa dipahami kecuali oleh para ulama. Dan yang ketiga itu, di dalam Al-Quran ada perkara-perkara yang tidak ada yang mengetahuinya melainkan Allah. Ya. Ini harus dipahami. Mengglobalkan bahwa semuanya itu hanya bisa dipahami oleh, dimutlakan hanya dipahami oleh mustahid mutlak saja, atau orang yang alim kibar ya, ataupun ulama kibar, ini merupakan bentuk yang membuat manusia lari dari Al-Quran, ya, bikin lari dari Al-Quran, ya. Naam yujadu fil Qur'ani wa sunnati umurun la ya'rifuha ilal mustahidul mutlak. Memang benar gitu. Ya, didapati dalam Al-Quran dan Sunnah itu perkara-perkara yang tidak bisa paham kecuali mustahid mutlak gitu. Ya, tentunya mustahid mutlak itu ya ada syarat-syaratnya kan sebenarnya. Dan yang mustahid mutlak itu apa ya? Mustahid mutlak itu ya memang ada di dalam pembahasan di dalam usul fikih itu ada gitu. Syarat-syarat menjadi mustahid mutlak itu ada. Ya. Namun di dalam ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam itu tidak semuanya seperti itu. Tidak semuanya itu kemudian berlaku hanya bisa dipahami oleh mustahid mutlak saja. Makanya beliau mengatakan lakin tujadu asya'u kasiratun ya'rifuha lawa. Namun didapati perkara-perkara yang banyak di dalam Al-Quran itu yang bisa dipahami oleh orang awam. Orang awam bisa memahaminya. Nah, kalau orang awam paham ya ya'rifuha al-muta'allim gitu. Orang yang mempelajari tentu ya juga bisa paham gitu. Ya, yang mana itu tentu alati jaza ala qadrin yasirin minal ilmi. Bisa diketahui oleh penuntut ilmu yang haza ala qadrin yasirin minal ilmi. Ya, bukan jaya tapi haza. Yang mana dengan sesuai dengan kadar ilmunya itu bisa dipahami gitu loh. Sesuai dengan tingkatannya gitu. Ya. Kan ada tingkatan nas itu yang umum, ada tingkatan nas yang khusus, ada ya, tingkatan nas yang mutlak, ada yang muqayyad, itu kan ada gitu. Ya. Nah, semisal firman Allah Subhanahu wa taala ya. Contohnya seperti firman Allah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah oleh kalian Allah dan jangan kalian mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Nah, ini orang awam pun paham untuk hanya beribadah kepada Allah, tidak mensyirikkan Allah, paham gitu. Nah, walaupun nanti kalau tingkat rincian kok syai'an nakiro, nah itu beda lagi gitu. Kalau orang awam kan tidak sampai situ. Juga firman Allah Ta'ala innahu man yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahun nar. Sesungguhnya barang siapa yang mensyirikkan Allah, maka sungguh Allah telah haramkan baginya itu surga dan tempatnya itu di neraka. Nah, ini bisa dipahami gitu loh, dengan mudah gitu loh. Juga misalnya firman Allah wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina. Zina kan difahami gitu. Juga firman Allah hurimat alaikumul maitah,
diharamkan bagi kalian itu bangkai. Bangkai kan mudah dipahami, bangkai itu apa gitu. Juga firman Allah, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga farji-farji mereka. Ya. Ini kalau didengar oleh orang awam ya bisa paham gitu loh. Ya, bisa dipahami. Ya. Tidak ada iskal untuk kemudian itu di apa istilahnya dipahami. Dan diterangkan mustahid itu dia adalah al-mustahidu huwal mausuf bi kadza wa kadza ausafan laha la tujatu tamatan bi Abi Bakrin wa Umar. Dan mustahid itu dia adalah yang disifati dengan sifat ini dan ini ya, dengan sifat-sifat yang bisa jadi tidak didapati secara sempurna pada diri Abu Bakar dan Umar sekalipun. Maka setan di sini dari pintu ini, celah ini gitu, itu meletakkan syubhat. Mereka meletakkan syarat-syarat bagi mustahid mutlak itu yang terkadang tidak didapati secara sempurna pada diri manusia yang paling utama, seutama-utama dari manusia semisal Abu Bakar dan Umar. Dan syarat-syarat itu mereka letakkan ya, mereka meletakkannya ya bukan dari nas ya, tapi dari mereka sendiri. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbarunal Qur'an?" Tidakkah mereka itu mau untuk mentadabburi Al-Qur'an? Ini ayat umum. Amun lil muslimin. Ya. Umum lil muslimin. Sehingga yang perlu dipahami di sini, setiap orang itu ya kulun ya'rifu minal Qur'an ma yasarallahu ta'ala lahu. Setiap orang itu dia bisa paham dari Al-Qur'an perkara yang memang Allah mudahkan untuknya gitu. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Benar-benar Al-Qur'an itu kami jadikan mudah untuk mengingatku. Nah, ini bukan cuma untuk mujtahid mutlak, artinya kan berlakunya itu untuk seluruh kaum muslimin. Kan demikian gitu. Ya. Makanya untuk orang awam ya yahsulu ala mayastati. Untuk orang yang awam ya dia akan bisa tadabbur Al-Qur'an sesuai dengan kemampuannya. Kalau kemudian muta'alim, orang yang menuntut ilmu, wal muta'alim yahsulu ala mayastati. Penuntut ilmu ya dia akan bisa mentadabburinya itu sesuai dengan kemampuannya. Demikian pula warasikh, orang yang dalam ilmunya, warasikh fil ilmi yasulu ala ma yastati. Jadi dia akan bisa mendapatkan tadabbur Al-Qur'an itu sesuai dengan kemampuannya. Sebagaimana Allah menjelaskan anzala minas sama'i ma'an fasalat audiyatum biqadariha. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Allah dia yang menurunkan dari atas langit itu air. Ya. Maka lembah-lembah itu kemudian teraliri dengan air tersebut sesuai dengan ukurannya. Sesuai dengan ukurannya. Itu secara apa? Secara kholqon demikian gitu loh. Makanya secara kholqon bisa dibuktikan gitu. Atau secara kauni qadari juga bisa dibuktikan. Di mana sebuah lembah itu yaqudu minasail qadrahu. Satu lembah kuluwatin, setiap lembah itu dia akan mengambil dari aliran air itu sesuai dengan kebutuhan dari lembah tersebut. Kalau
misalnya berlebih ya akan mengalir ke tempat lain, kan seperti itu, akan meliber gitu loh. Kalau penuh kan seperti nanti jadi genangan danau, kalau lebih akan mengalir. Nah, seperti itu. Maka seperti itu pula lah ilmu yang Allah turunkan. Wa kullu qalbin ya'khudhu minhu biqadar. Setiap hati manusia itu bisa mengambil dari ilmu Al-Quran dan Sunnah. Itu sesuai dengan kemampuannya, ukuran hatinya. Hati orang yang awam, hati orang yang berilmu, hati penuntut ilmu, hati orang yang alim, hati orang yang dalam ilmunya. Kullu wahidin ya'khudhu biqadarihi. Masing-masing itu akan bisa mengambil ilmunya sesuai dengan tingkatannya, ukuran-ukurannya. Makanya kalau kita lihat ya, pernah Syekh Shalih Al Fauzan itu ditanya tentang orang yang awal belajar itu apakah dia belajar dengan metode madhabi, mengambil satu madhab, atau dia langsung metode tarjih gitu loh. Maka kemudian beliau memberikan beberapa istilahnya pertanyaannya. Beliau heran gitu, apakah orang yang baru merangkak kurang lebihnya dia diajari berjalan kan tidak mungkin gitu, dia mau berjalan. Maka kemudian beliau menganjurkan dia belajar pada fikih tersebut dari madhab yang ada, dari fikih ringkas, namun belajarnya dari orang alim. Karena kalau orang alim itu nanti akan sampai pada Quran dan Sunnah. Tetapi kalau tidak alim ngajarkan, jadinya nanti kacau balau gitu. Ini yang menjadi masalah. Itu dalam fikih gitu. Dan sebenarnya di dalam Al-Quran dan Sunnah itu ada pemahaman-pemahaman yang sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Di dalam setiap cabang ilmu itu hal demikian ada. Termasuk di dalam kita membaca Al-Quran, melajari tafsir Al-Quran, pelajari hadis Nabi, penjelasan hadis Nabi, itu semua ada. Tingkatan-tingkatan seperti itu ada. Dan Al-Quran dan Sunnah itu bisa diambil bisa dipahami oleh hati orang yang awam, hati orang penuntut ilmu, hati orang alim, juga hati orang yang dalam ilmunya. Masing-masing bisa mengambil pelajaran sesuai dengan kemampuannya. Ya. Demikian. Tentunya yang paling penting itulah masalah ini bukan dia memahami sendiri ya, tapi dia belajar gitu loh. Dan belajar itu kan kepada orang yang tahu gitu, yang alim gitu. Yang paling penting itu belajar dari orang alim gitu. Yang menjadi repot itu kan kalau orang awam belajar sendiri, penuntut ilmu dia belajar sendiri. Yaitu kalau dikatakan penuntut ilmu kok belajar sendiri itu ya aneh gitu loh. Karena penuntut ilmu itu dia mesti menuntut ilmu pada orang yang berilmu gitu loh. Yang paling penting itu berguru gitu loh. Karena kalau tidak berguru, kemudian dia baca ya dia akan memahami dari mana gitu loh. Mungkin makalah-makalah dia tentang ilmu yang dipelajari dari ilmu umum itu akan masuk untuk memahami Al-Quran dan Sunnah gitu. Ya ini yang akan menjadikan dia akan memahami, akan istilahnya mendapatkan hal-hal yang aneh gitu, yang aneh. Nah, ya. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa biqadari ma atahullahu ta'ala minal fahmi. Ya, ya'khudhu biqadarihi wa biqadari ma atahullahu ta'ala minal fahmi. Masing-masing itu bisa mengambil ilmu sesuai dengan ukurannya,
sesuai dengan ukuran yang Allah telah berikan kepadanya berupa pemahaman. Adapun perkataan bahwa la yafhamu syai'an minal Qur'an ilal mustahidul mutlaq bahwa kalamun ghairu sahih. Adapun bahwa tidak ada yang bisa memahami sesuatu dalam Al-Quran kecuali mustahid mutlak, ya ini ucapan yang tidak benar. Coba kalian lihat ya, Syekh Shalih Al Fauzan di dalam memberikan penjelasan itu beliau merinci ya. Beliau merinci. Makanya kalau orang itu bisa merinci itu akan ketahuan. Kalau orang itu tidak bisa merinci, itu biasanya terjatuhnya kalau nggak mengentengkan yang gulu gitu. Gulu. Contoh misalnya kalau Yahudi ya, Yahudi itu mengenteng-entengkan. Nasrani gulu, karena nggak bisa ngerinci gitu. Tatkala bahwa para nabi, para rasul diutus oleh Allah itu, mereka itu adalah manusia biasa sebagaimana yang lainnya. Ya kadang sakit, ya kadang ini, kadang sedih, kadang senang itu. Itu Yahudi nggak bisa merinci gitu loh. Akhirnya mereka mengentengkan, ya udah manusia biasa kayak kita, kayak gitu. Padahal dirinci, bener dia manusia biasa, tetapi diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita diperintah untuk menghormati, diperintah untuk mengikuti, diperintah untuk memuliakan, diperintah untuk beradab dengan adab yang baik. Jadi hanya pada ini, mereka seperti kita manusia biasa. Kemudian kalau Nasrani melihat Nabi Isa doa bisa menyembuhkan, dengan doa tersebut sembuhlah orang yang bahkan orang buta pun kemudian matanya bisa melihat. Mereka nggak merinci bahwa di situ itu Nabi Isa berdoa itu semua dengan izin Allah. Akhirnya karena berbagai keutamaan dianggaplah ini Nabi Isa itu adalah apa istilahnya, eksistensinya Allah Subhanahu wa Ta'ala atau keberadaan Allah. Dan mereka mengatakan Nabi Isa itu anak Allah. Nah, ini bisa menjadi jelas kalau dirinci gitu loh. Dirinci. Itu dari sisi cara berpikir ya. Penting seorang untuk mengetahui rincian. Orang tidak tahu rincian itu sering terjatuh ya. Contoh misalnya kayak dulu sahabat hanya tahu kalau air itu bisa tanah bisa untuk mensucikan gitu, tapi nggak tahu cara tayamum, ya guling-guling di tanah karena nggak tahu rinciannya. Makanya penting belajar itu dengan rincian, dengan tafsil gitu ya, dengan tafsil. Wahakala. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan panjangkan pembahasan seputar masalah istihad. Istihad itu secara bahasa adalah badul juhdi li idraki amrin sakin ya. Istihad itu adalah mengerahkan kemampuan, mengerahkan daya upaya untuk mendapatkan perkara yang rumit, untuk bisa mengetahui perkara yang sakin, yang berat, rumit, sulit. Itulah istihad. Sementara secara istilah yang dimaksud dengan istihad itu adalah badrul juhdi li idraki hukmin syar'i, yaitu mengerahkan segala kemampuan untuk bisa mengetahui hukum syariat. Itulah al-istihad. Sehingga orang yang istihad berarti adalah orang yang memang mengerahkan segala kemampuannya untuk mendapatkan hukum syar'i gitu. Sehingga agar supaya hukumnya tepat ya ada ilmu alatnya untuk bisa menggali hukum. Makanya ada usul fikih namanya.
ada ilmu usul fikih. Karena dipelajari di situ kaifiyatu istimbati ad-dalil ataupun al-adillah, yaitu cara untuk menggali ya dalil, menggali hukum dari dalil-dalil yang ada. Karena hukum itu ada yang jelas dan ada yang samar. Maksudnya samar itu tersirat istilahnya, bukan tersurat tapi tersirat. Tapi ada dalam kandungan dalil tersebut gitu. Ya. Dan karena sudah disinggung bahwa mustahid mutlak itu atau mustahid itu kan ada syarat-syaratnya, berarti ijtihad juga ada syarat-syaratnya. Nah, ini untuk merinci lagi. Al-ijtihadu lahu surutun. Ijtihad itu padanya ada syarat-syarat. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan ada 6 syarat. Yang pertama, an ya'lama minal adillati asariyati ma yahtaju ilaihi fi istihadihi ka ayatil ahkami wa ahadithiha. Itu dia mengetahui dalil-dalil syariat yang dibutuhkan dia di dalam dia beristihad, seperti ayat-ayat tentang hukum dan hadis-hadisnya gitu. Ya, ayat-ayat yang mengandung hukum itu mana gitu loh. Hadis-hadisnya apa gitu loh. Ya. Nah, juga nanti kalau dalil itu ada yang muhkam, ada yang mubayyan namanya. Ya. Dalil yang muhkam jelas hukumnya dan yang diterangkan. Nah, kalau diterangkan berarti ada istibahnya gitu loh. Makanya sering dikatakan dalil ini muhkam atau mutasabih gitu loh. Mutasabih itu ada kemungkinan ini, kemungkinan itu. Ya. Itu dalam pembahasan usul fikih gitu loh. Bukan mutasabih itu berarti dalamnya ada subhat, bukan gitu loh. Ini karena pembahasan ilmu dalam ilmu usul fikih namanya. Ya, ada istibah, ada kerancuan karena mengandung kemungkinan makna ini dan makna itu. Nah, di dalam pembahasan usul fikih ada contoh ya, satu contoh ya. Dan itu masyhur diterangkan oleh para ulama ya. Ini agak rumit kalau ada dua dalil itu saling bertentangan ya. Karena ada 4 keadaan ya. Beberapa keadaan itu, misalnya keadaan yang pertama di antara 2 dalil itu sama-sama umum. Keadaan yang kedua itu di antara 2 dalil sama-sama khusus. Yang ketiga itu di antara 2 dalil salah satunya umum, yang lain adalah khusus. Kemudian yang keempat itu masing-masing dalil itu umum dalam satu sisi tapi khusus dalam sisi lain. Nah, ini yang paling rumit, yang terakhir nih, yang keempat ini. Maka untuk yang keempat itu diberikan contoh di sini ya. Ini diberikan contoh bukan untuk berumit-rumit, tapi supaya kalian semangat belajar. Misalnya firman Allah, walladzina yutawaffawna minkum wa yadaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhur wa asra. Dan orang-orang yang diwafatkan di antara kalian dan dia meninggalkan istri-istri, maka istri-istrinya itu wajib untuk menahan diri mereka selama 4 bulan 10 hari. Nah, ayat ini berlakunya umum. Dari sisi mana umumnya? Dari sisi umum, kalau ini berlaku untuk yang hamil maupun yang selain hamil. Karena itu tidak terangkan mereka hamil atau tidak, nggak diterangkan ya. Berarti umum. Tetapi khususnya berlaku bil mutawafa anha. Dia khusus, ayat ini khusus kaitannya dengan
istri yang ditinggal mati suaminya. Nah, ini umum, ada khusus kan gitu. Artinya hukum ini untuk iddah selama 4 bulan 10 hari itu bagi yang ditinggal mati suaminya. Mau dia hamil ataupun tidak, secara asal makna seperti itu gitu loh. Secara asal makna seperti itu. Ya. Mau yang hamil ataupun tidak, tapi ada ayat lain gitu loh. Ayat yang lain yaitu wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadhna hamlahunna. An yadhna hamlahunna. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahunna. Dan para wanita hamil itu masa iddahnya itu sampai dia melahirkan kandungannya, apa yang dikandungnya. Nah, kalau ayat ini ya ini berlakunya khusus orang hamil saja. Khusus orang hamil saja. Ya. Namun ini berlaku untuk siapa? Umum berlaku untuk yang ditinggal wafat dan yang tidak ditinggal wafat. Yang tidak ditinggal wafat siapa? Ya yang cerai itu kan tidak ditinggal wafat gitu. Ini kan umum dalam sisi lain gitu loh. Ya. Maka ayat yang pertama yaitu ya yang 4 bulan 10 hari itu keumumannya yang 4 bulan 10 hari itu berlaku untuk orang hamil dan orang yang tidak hamil. Ya, yang dikhususkan untuk orang yang ditinggal mati suaminya saja itu dikhususkan dengan ayat tadi ulatul ahmali ajaluhunna an yadhna hamlahunna. Sehingga bagi yang ditinggal mati suaminya ya, yang ditinggal mati suaminya ya, kemudian dia hamil, ya begitu melahirkan sudah selesai iddahnya. Mau kemudian melahirkannya itu lebih dari 4 bulan 10 hari atau kurang daripada itu, yang penting sampai melahirkan. Itulah iddahnya. Nah, di sini keumuman dari ayat yang pertama yang dikhususkan dengan kekhususan satu sisi itu dikhususkan dengan kekhususan ayat yang kedua. Ya, dengan kekhususan ayat yang kedua. Ini salah satu contoh saja. Contoh yang lain masih banyak ya. Atau contoh yang lain bisa dilihat di dalam, bukan masih banyak, bisa dilihat di dalam kitab-kitab fikih. Ya, penerapannya. Kemudian yang kedua, an ya'rifa ma yata'allaqu bi sihatil hadis wa fihi kama rifatil isnati wa rijalihi wa ghairiha. Untuk bisa ijtihad itu dia mengetahui, mengenal sesuatu yang berkaitan dengan sahihnya hadis dan dhaifnya. Seperti mengetahui tentang masalah sanad, rijal-rijalnya dan yang selain daripada itu. Ya. Itu untuk syarat ijtihad. Ya. Dalam perkara ini bisa ditempuh dengan beberapa cara ya. Bisa dengan mengikuti ulama yang sudah ada juga bisa. Kadang sebagian ulama kita juga mempraktekkan seperti itu. Atau dia sendiri punya ilmu yang bisa mentaskhih dan tad'if sebuah hadis. Ya, mensahihkan dan mendhaifkan sebuah hadis dia mampu. Nah, berarti kan di sini dibutuhkan ilmu kaitannya dengan apa ya? Ilmu namanya mustalah. Mustalah hadis. Kemudian yang ketiga syaratnya ya'rifa nasikha wal mansukha wa mawaqi al-ijma' hatta la yahkuma bi mansukhin aw mukhalifin lil ijma'. Dia mengetahui nasikh mansukh
dan posisi-posisi yang menjadi tempat-tempat ataupun tempat atau ya, posisi ataupun tempat terjadinya ijma. Ijma itu hujah ya. Sehingga dia tidak menghukumi sesuatu itu dengan yang mansukh. Sehingga dia tidak menyelisih ijma. Ya. Menghukumi dengan sesuatu yang dimansukh. Hukum tentang masalah nasikh mansukh itu ada perincian gitu. Orang tahu kadang yang dimansukh itu lafadznya ada, tapi hukumnya tidak. Lafadznya itu dimansukh, tapi hukumnya enggak. Seperti hukum rajam itu dulu ada ayat yang menyebutkan tentang hukum rajam. Tapi kita baca dari 30 juz awal sampai akhir enggak dapati ayat rajam yang menentukan tentang pembahasan rajam. Tetapi hukumnya berlaku. Ada pula yang apa? Hukumnya dimansukh, tapi lafadznya ada. Lafadznya masih ada. Ya. Dan juga nanti dari si pemansuhnya, apakah yang memansuhkan Quran dengan sunnah. Bagaimana kalau sunnah menghapus Al-Quran, bisa ndak? Ya. Bagaimana kalau nanti hadisnya itu ahad, itu bisa menghapus hadis yang mutawatir, ya. Itu bisa ndak? Itu ada pembahasan di dalam usul fikih. Di situ ada perbedaan-perbedaan di pendapat di kalangan para ulama. Makanya bagus ya kalau kita belajar kitab usul fikih itu seperti Al-Usul min Ilmil Usul, karya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Atau kalau pada sebagian majelis kami itu ada yang pelajari Waraqat sekarang ya, belajar Waraqat yang disarah oleh Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Ini seorang ulama di Mekah Al-Mukarramah, ulama usul ya, beliau ulama usul memang. Dan beliau itu tidak ada saut pangkutnya saudara dengan Syekh Shalih Al-Fauzan ya, karena dari bani yang berbeda itu. Dari bani yang berbeda, dari kabilah yang berbeda. Kabilah berbeda. Nah, juga sehingga kalau mengetahui tentang tempat-tempat ijma itu tidak menyelisih ijma. Ingat, ijma itu hujah ya. Umat ini tidak akan bisa bersatu kecuali di atas al-haq. Jadi kalau sampai ada ijma, berarti itu al-haq. Karena mafhum dari hadis la tajtami'u hadhil ummatu ala dhalalah. Umat ini tidak akan sepakat di atas kesesatan. Dan ijma itu kalau sudah terjadi di satu zaman, maka zaman setelahnya tinggal mengikut, tidak bikin baru. Ijma itu kalau terjadi di satu masa, maka masa setelahnya tinggal mengambil ijma sebelumnya. Tapi kalau ada masalah baru lagi tentang hukum syar'i, maka kemudian ulama sepakat, ya maka itu menjadi kesepakatan, ranah kesepakatan yang mana kan ulama generasi setelahnya wajib untuk mengambilnya. Dan ingat ya, dibedakan antara ijma tersebut dengan ijma sahabat. Kalau sahabat sepakat, mereka mengatakan dahulu kami demikian-demikian di masa Nabi. Itu babnya tidak masuk bab ijma, tapi babnya masuk dalam bab marfu'ul hadits. Bab masuk dalam marfu', ucapan sahabat mauquf tadi bisa yartaki pada derajat marfu'. Jadi bukan ijma, tapi pada nas kalau seperti itu. Artinya pada sunnah, nanti masuknya pada Quran dan sunnah, bukan masuk pada ijma. Makanya pembahasan ijma sahabat itu ada rincian nanti. Ya, ijma sahabat. Tapi kalau misalnya satu perkara tidak dinisbatkan kepada masa Nabi, kemudian terjadi di masa sahabat, kemudian sahabat ijma, lah itu ijma sahabat namanya.
Ya, itu namanya ijma' sahabat. Makanya para ulama, termasuk ijma' ulama itu salah contohnya adalah demokrasi ya. Demokrasi itu terjadinya kan belakangan saja. Di masa-masa khilafah kan tidak ada demokrasi kan. Demokrasi itu baru belakangan saja. Maka tatkala terjadi ijma' sepakat para ulama haramnya demokrasi ya, datang orang setelahnya ya tinggal ngikut itu. Yang diperselisihkan oleh para ulama itu kan sebenarnya penerapannya dalam kondisi-kondisi tertentu ikut dengan pemilu atau tidak, itu kan kasus-kasus kalau itu. Tapi tentang demokrasinya para ulama sepakat tentang bid'ahnya. Kemudian an ya'rifa minal lughah wa usulil fiqh ma yata'allaq bidalalatil alfati kal am wal khas wal mutlaq wal muqayyad wal mujmal wal mubayyan ya. Wa nahwi dzalik liyahkuma ma taqtadihi tilkat dalalatu ya. Dia mengetahui bahasa. Ingat bahasa, karena bahasa itu nanti sangat erat kaitannya ya. Ya. Di dalam pembahasan hukum itu. Demikianlah usul fikih. Perkara-perkara yang berkaitan dengan penunjukan lafadz. Seperti lafadz umum. Lafadz umum itu seperti kayak nakiroh. Nakiroh itu pada konteks penafian dia berkonsekuensi bermakna umum. Termasuk pula alif lam. Alif lam untuk istigroki jilil jinsi. Karena alif lam itu nanti ada alif lam jinsi, ada alif lam yang sifatnya apa? Ya, ahad. Nah, itu ada rincian, itu udah bahasa gitu loh. Ya. Kemudian ada yang khusus. Ya. Dan kadang khusus itu ada yang mutasil, ada yang mufasil gitu. Ada yang mutasil dalam satu dalil sudah disebutkan ini umumnya sekaligus khususnya. Tapi ada yang mungkote gitu. Nah, kemudian ada mutlak muqayyad gitu loh. Ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Ada yang mujmal yang masih global dan yang mubayyan. Anak koreksi di bagian depan tadi ya, sepertinya ada istilah yang kurang pas sih, yang tidak pas di bagian depan tadi tentang masalah muhkam tadi, muhkam dan mutasabbih ya. Kalau dalam usul fikih ini mujmal dan mubayyan ya, yang masih global dan yang sudah dijelaskan. Ini sebenarnya rincian pada dalil gitu ya. Adapun kalau mubayyan ya, ada muhkam ya, itu nanti kaitannya dengan mutasabbih. Ada pembahasan kalau antara ihtimal rojih dan marjuh itu dohir dan muawal nanti namanya ya, saya koreksi itu. Dan yang semisal daripada itu agar supaya dia bisa menghukumi dengan apa yang menjadi konsekuensi penunjukan tadi itu, tidak kemudian kemana-mana, sesuai dengan konsekuensi penunjukan. Kemudian yang keenam, an yakuna indahu qudratun yatamakkanu biha min istinbatil ahkam min adillatiha. Dia punya kemampuan yang memungkinkan dengan kemampuan tersebut untuk bisa mengistimbat hukum dari dalil-dalil yang ada. Ya, selesai pembahasan kita di siang ini. Ya, itulah syarat-syarat ya. Dan penjelasan syarat-syarat ini bukan berarti orang awam, para penuntut ilmu tidak boleh mengambil Al-Quran dan Sunnah, bukan ya. Tetapi hendaknya orang yang istilahnya belum punya ilmu yang tadi telah disebutkan syarat-syarat ini disebutkan ya, dia sesuai dengan tingkatannya. Dengan tingkatannya dia pelajari, dia mentadaburi, dan yang paling penting itu berguru. Ya. Dia berguru kepada orang yang punya kemampuan, yang dia
harusnya berguru ya pada para ulama. Kalau tidak ada ya ada orang yang bisa membantu sehingga dia tambah paham, dan hendaknya yang mengajar itu bisa menjadi bisa menjadi perantara, menghantarkan mat'unya itu untuk bisa sampai kepada para ulama, belajar kepada para ulama. Jangan membajak gitu loh. Ya orang-orang yang berfatwa sholat rapet itu kan membajak ulama itu. Mereka bukan ulama, mereka ilmunya juga masih dipertanyakan. Ya. Kemudian berani membahas perkara-perkara baru, perkara-perkara menyangkut tentang maslahah dan mafsadat yang bersifat umum, besar, bahkan mendunia, dia memasukinya. Nah, ini orang yang tidak tahu kadar dirinya. Ya, hendaknya orang itu punya kesadaran lah. Rahimahullah ta'ala man alima qadra nafsihi. Mudah-mudahan Allah merahmati orang yang tahu kadar dirinya. Kadar dirinya. Kaitannya ilmu ya kadarnya itu, menyampaikan ilmu. Dan jangan berlebih-lebihan. Jangan melebihi kadarnya. Kalau dia hanya sekedar menyampaikan ilmu, menyampaikan saja. Jangan tahu-tahu memutuskan hukum seperti koti. Nah ini jangan tahu-tahu ngeroboh ini, ngeroboh itu. Sweeping ini, sweeping itu wilayah pemerintah, itu tidak tahu kadar dirinya. Nah, ini saja yang bisa disampaikan. Salah datang dari pribadi diri saya sendiri dan dari syaitan. Saya istighfar kepada Allah Ta'ala. Benar semata-mata keluasan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada kita. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.